Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Tekanan memuncak. Ruben Amorim pastikan tak akan tinggalkan Manchester United. Awal musim Manchester United di Liga Inggris jauh dari ekspektasi. Dari 6 laga awal, mereka sudah menelan 3 kekalahan dan terpuruk di posisi ke-14 klasemen. Hasil buruk ini memicu sorotan tajam kepada manajer Ruben Amorim, terlebih setelah kekalahan memalukan di Old Trafford melawan Brentford. Para pundit pun mengkritik, termasuk legenda MU Gary Neville yang terang-terangan menyuarakan kekhawatiran atas performa setan merah. Situasi ini membuat masa depan Amorim ramai diperdebatkan. Meski demikian, Amorim menunjukkan keteguhan sikap. Menjelang duel melawan Sunderland, ia menegaskan tidak berniat meninggalkan klub. Ia berkomitmen memperbaiki tim secepat mungkin dan menyatakan bahwa ancaman pemecatan bukan hal yang ditakutinya. Baginya, penderitaan terbesar justru muncul ketika gagal memenangkan pertandingan. Amorim mengibaratkan rasa kecewa itu sama seperti saat ia kalah di divisi ketiga bersama Casapia. Ia menekankan bahwa melatih Manchester United adalah sebuah mimpi yang ingin diperjuangkan dengan sepenuh hati. Kekalahan menurutnya lebih menyakitkan dibanding rasa takut kehilangan pekerjaan. Amorim menambahkan, keputusan mengenai masa depan pelatih sepenuhnya berada di tangan dewan klub, bukan dirinya. Ia menolak memikirkan skenario untuk mundur dan hanya ingin terus berjuang demi kemajuan United. Amorim mengakui frustrasi kerap muncul ketika momentum positif tim terhenti akibat hasil minor, namun ia menolak menyerah. Tekadnya jelas, bertahan, bekerja keras, dan melakukan segala cara agar bisa membawa United kembali bangkit serta menjaga mimpinya tetap hidup di Old Trafford. Amorim tegaskan, formasi 3 back bukan biang kerok hasil buruk Manchester United. Awal musim 2025-2026 berjalan sangat sulit bagi Manchester United. Dari 6 laga, mereka sudah menelan 3 kekalahan dan terjerembab di papan bawah klasemen Liga Inggris. Kondisi ini membuat sorotan kepada pelatih Ruben Amorim semakin keras. Media Inggris ramai memberitakan desakan manajemen agar Amorim meninggalkan formasi 3-4-3 yang dianggap kurang efektif. Namun, Amorim menegaskan bahwa isu tersebut tidak sepenuhnya benar. Menjelang laga melawan Sunderland, ia menyampaikan klarifikasi soal taktik yang diterapkannya. Amorim menegaskan bahwa formasi bukan inti masalah. Menurutnya, MU sebenarnya sudah meninggalkan sistem 3 back saat menghadapi Brentford. Ia menjelaskan bahwa kala itu tim bermain dengan Luke Shaw, 2 back tengah, serta 1 back kanan. Perubahan juga terjadi di babak kedua, di mana pola permainan lebih menyerupai formasi 4-4-2 klasik. Amorim menyebut bahwa publik terlalu terjebak pada angka formasi, padahal persoalan utama United ada pada detail yang gagal dieksekusi di lapangan. Ia menilai tim kurang rapi saat menguasai bola, lemah ketika bertahan, dan sering gagal memanfaatkan momen krusial. Amorim mencontohkan kegagalan penalti melawan Fulham yang mengubah jalannya laga. Menurutnya, kesalahan serupa bisa muncul baik dalam sistem 3-4-3 maupun 4-3-3. Hal terpenting adalah detail kecil yang harus dijalankan dengan disiplin. Amorim juga menyoroti posisi pemain yang kerap tidak ideal ketika tim mengejar gol di menit akhir.
Meski tekanan semakin besar, ia tetap berkomitmen memperbaiki performa tim dengan fokus pada peningkatan kualitas permainan, bukan sekedar mengubah formasi. Baginya, inti pekerjaan terletak pada membangun konsistensi, menjaga konsentrasi di momen penting, serta mengubah detail kecil menjadi keunggulan nyata bagi Manchester United. Ada ketidakadilan pada Benjamin Sesko yang disuruh memenangkan pertandingan sendirian di Manchester United. Alvaro Negredo melontarkan kritik terhadap pendekatan Manchester United dalam memperlakukan penyerang barunya, Benjamin Sesko, yang didatangkan dari RB Leipzig dengan biaya 74 juta pound. Menurut Negredo, tuntutan agar Sesko langsung mampu memikul beban besar dan memenangkan pertandingan sendirian tidak adil serta berpotensi menghambat perkembangannya. Sesko, 22 tahun, memang mendapat sorotan sejak tiba di Old Trafford, namun ia masih kesulitan beradaptasi. Gol perdananya baru tercipta dalam kekalahan 3-1 dari Brentford, sebuah laga yang justru menyoroti betapa berat perjuangannya. Sebelumnya, saat derby kontra Manchester City, performanya dinilai mengecewakan karena hanya mencatat 8 operan dan kalah dalam 6 duel dari 9. Negredo yang pernah mengalami tekanan serupa usai kepindahannya ke Manchester City menekankan bahwa Sesko butuh waktu, kepercayaan diri, dan kesabaran dari klub. Ia menilai tidak adil jika pemain muda diminta menjadi penentu utama, apalagi ketika ia bermain hampir di semua pertandingan namun baru mencetak 1 gol. Sementara itu, manajer Ruben Amorim juga menghadapi tekanan besar setelah belanja besar di musim panas, termasuk mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo selain Sesko. Namun, hasil di lapangan belum sesuai harapan, sehingga sorotan terhadap Amorim semakin tajam. Pertandingan melawan Sunderland pada 4 Oktober menjadi momen penting bagi Sesko untuk membuktikan diri, meraih gol, dan membantu United bangkit. Setelah itu, ia juga punya kesempatan membangun kembali kepercayaan diri bersama Slovenia di kualifikasi Piala Dunia melawan Kosovo dan Swiss. Sesko diyakini memiliki potensi besar, tetapi United diminta memberi ruang bagi perkembangan alami sang striker tanpa menimpakan seluruh tanggung jawab serangan di pundaknya. Gareth Southgate ragu tanggani MU minta jaminan proyek 4 tahun. Gareth Southgate muncul sebagai kandidat kuat pengganti Ruben Amorim di kursi manajer Manchester United. Meski demikian, mantan pelatih timnas Inggris itu dikabarkan ragu menerima tawaran tanpa adanya jaminan proyek jangka panjang. Southgate, 55 tahun, terbuka membahas kemungkinan melatih MU, namun ia meyakini butuh waktu setidaknya 4 tahun untuk mengembalikan klub ke level tertinggi, termasuk bersaing konsisten di Liga Champions. Ia khawatir manajemen hanya menuntut hasil cepat, padahal menurutnya perubahan besar tidak bisa terjadi secara instan. Southgate ingin ada komitmen penuh terhadap rencana jangka panjang, bukan sekedar perbaikan singkat. Ia juga menyadari besarnya tekanan jika bergabung dengan MU, terutama bila tim menunjukkan perkembangan awal yang bisa memicu ekspektasi berlebihan. Pria yang membawa Inggris ke semifinal Piala Dunia dan 2 final Euro itu belum kembali ke dunia kepelatihan sejak mundur pada Juli 2024. Saat ini, ia tengah sibuk mempromosikan buku Dear England, Lessons in Leadership serta terlibat dalam proyek di luar sepak bola. Nama Southgate pertama kali dikaitkan dengan MU setelah Sir Jim Ratcliffe masuk sebagai pemilik bersama pada Februari 2024 dan menunjuk Sir Dave Brailsford untuk merombak struktur klub.
Brailsford dan mantan direktur olahraga Dan Ashworth memiliki hubungan dekat dengan Southgate, namun kini keduanya tak lagi di MU, sehingga situasi bisa mempersulit negosiasi. Brailsford kembali ke dunia balap sepeda bersama Ineos Grenadiers, sedangkan Ashworth hanya bertahan 5 bulan sebelum diberhentikan. Southgate terakhir kali menangani klub pada 2009 saat Middlesbrough terdegradasi, tetapi reputasinya tetap tinggi berkat 8 tahun bersama Inggris. Ia kini masuk daftar utama kandidat jika Amorim didepak oleh manajemen MU. Anthony ungkap rasa tidak dihargai saat terpinggirkan di Manchester United. Anthony akhirnya angkat bicara mengenai pengalaman pahitnya bersama Manchester United sebelum resmi bergabung permanen dengan Real Betis. Winger asal Brasil itu mengaku sempat merasa tidak dihargai selama masa pengasingan di Old Trafford. Anthony, 24 tahun, awalnya dipinjamkan ke Betis dan tampil impresif di bawah asuhan Manuel Pellegrini dengan catatan 9 gol dan 5 assist dari 26 pertandingan. Performa tersebut membuat klub La Liga itu menebusnya secara permanen seharga 21,5 juta pound. Namun, proses transfer tidak berjalan mulus karena United sempat menurunkan harga di akhir bursa, memaksa Anthony menunggu berminggu-minggu dalam ketidakpastian. Dalam wawancara dengan ESPN Brasil, ia menuturkan bahwa dirinya diperlakukan dingin oleh sejumlah pihak di klub. Anthony menyebut bahkan sapaan sederhana tidak ia dapatkan sehingga merasa kurang dihormati. Ia juga menceritakan harus bertahan lebih dari 40 hari di sebuah hotel dekat bandara Inggris sambil menunggu kepastian masa depannya. Meski demikian, ia menolak memperpanjang polemik dan tetap menyampaikan rasa terima kasih kepada United mengingat ada momen indah termasuk 2 trofi yang diraih. Mengenai kegagalannya bersinar setelah diboyong dari Ajax dengan biaya besar 85 juta pound pada 2022, Anthony mengakui faktor luar lapangan sangat mempengaruhi performanya. Ia menegaskan menerima tanggung jawab penuh dan menjadikan periode tersebut sebagai pelajaran penting dalam karir. Kini, Anthony fokus membuka babak baru di Spanyol. Ia merasa lebih dihargai di Betis, menyebut Sevilla sebagai rumah baru dan optimistis bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Anthony menegaskan prioritasnya adalah berkembang bersama Betis dan meninggalkan masa lalu di Old Trafford.